Welcome to Artikel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya ajak kamu untuk masuk ke perkara mengerikan kita hari ini. Bapak Wichan Jutamat memiliki bisnis penyewaan kapal di wilayah Rawai yang ada di Phuket, negara Thailand semenjak tahun 2017. Kala itu istrinya masih ada, jadi kehidupannya cukup teratur. Namun semenjak istrinya meninggal di tahun 2019, ya mulai berantakan sih kehidupan Wichan. Sebenarnya punya 2 orang anak, di mana si sulung sudah menikah lalu tinggal di Bangkok bersama suaminya. Sementara si bungsu bekerja di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Meski tinggal sendirian, di dekat rumahnya tinggal keluarga abangnya yang bernama Pameng Jutamat bersama istri dan kelima anaknya. Jadi kalau ada apa-apa pasti dibantu. Bahkan 2 ponakan termudanya sering juga menginap di rumah Wichan jika sedang merasa kesepian. Kakak iparnya juga selalu mengantar makanan jika lelaki itu sedang libur, karena biasanya dia mengurus perkapalan, jadi emang jarang makan di rumah. Di usianya yang ke-52 pada tahun 2022, cukup banyak kerabat yang menyuruh Wichan buat menikah lagi. Mereka mikir supaya ada yang menemani lelaki ini di masa tuanya. Terserah kalau emang pengen nambah anak atau tidak. Makanya semenjak akhir tahun 2021, sebenarnya Wichan sudah mengincar seorang janda cantik bernama Guni Petong usia 36 yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya karena virus C19 di pertengahan tahun 2020 kemarin. Ya, mereka ini sudah saling mengenal lama sejak 2015 karena Guni bekerja di bagian keuangan pada restoran seafood di Rawai. Jadi dia dan mendiang suaminya dulu cukup sering bertemu dengan Bapak Wichan karena area bekerja mereka yang di sekitaran pantai Rawai. Bahkan setelah status keduanya sama-sama jomblo, pernah juga saling menggoda serta merayu satu sama lain. Makanya orang sekitar pun banyak yang mencomblangi mereka karena tidak ada salahnya mencoba. Ada beberapa pria juga yang mendekati Guni, namun sebagian besar pekerjaannya tidak jelas, bahkan punya niat morotin duitnya doang, jadi berusaha dihindari. Terbukti saat dilakukan pendekatan, ya Guni tidak menolak. Sebenarnya secara penampilan dia masih sangat cantik dan muda, namun entah mengapa merasa cukup senang didekati oleh Pak Wichan. Mauan aja. Beberapa sahabat mengatakan Guni emang mencari yang serius daripada sekedar mengejar pria tampan dan muda, namun tidak memiliki visi ke depannya. Kalau cuma mengandalkan tampang dan otot gak masuk di pikirannya. Wajib yang mapan, niat menikah dan sudah punya rumah tentunya menjadi kriteria utama. Kalau urusan ranjang menurutnya hampir semua pria mah pasti nafsunya gede sampai usia senja. Jadi tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena yakin Pak Wichan masih sangat perkasa. Makanya pada bulan Maret 2022 akhirnya resmilah keduanya menikah setelah diskusi panjang sana sini antar keluarga. Dengan perbedaan usia 16 tahun tidak jadi masalah. Ternyata 2 hari setelah menikah mendadak Pak Wichan dilarikan ke rumah sakit Bangkok Hospital Phuket karena mengalami kejang ketika tidur. Istrinya sempat merasa kaget sebab belum siap menghadapi kondisi sang suami. Dia nggak tahu histori penyakit Wichan. Dia juga nggak tahu obat apa yang harus diberi sebagai tindakan pertolongan darurat. Makanya langsung nelpon abang iparnya supaya dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa lelaki tersebut terkena serangan jantung dan kadar gula darahnya juga meningkat tajam. Wichan memiliki diabetes dan sepertinya ketika acara nikah 2 hari lalu, beliau ini tidak mengontrol makanan dan tidak mengkonsumsi obatnya. Semua hidangan pesta yang manis-manis ditelan sampai kepalanya pusing. Gulanya tinggi hingga terkena serangan jantung. Lelaki ini akhirnya mengaku dia memang banyak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman manis ketika acara resepsi.
makanya diabetesnya pun kambuh. Selama beberapa hari bahkan beberapa minggu, lelaki ini menjalani pengobatan spesial dari dokter karena tubuhnya benar-benar lemah, di mana setiap kali berjalan kepala rasanya bergoyang. 2 bulan kemudian, pada pertengahan Mei 2022, Guni yang sempat cuti akhirnya masuk kerja lagi di restoran seafood dan sempat cerita pada kawannya bahwa dia tuh stres dan sedikit nyesal sudah menikahi Pak Wichan karena penyakitnya. Bukan hanya karena capek mengurus, namun ternyata lelaki tersebut pun semakin lemah dalam hal bermain di atas ranjang. Sang suami sih ngakunya dulu kuat banget dan perkasa, tapi semenjak masuk rumah sakit kemarin, ia agak loyo meski sudah mengkonsumsi obat kuat namun tidak berpengaruh. Malah efek sampingnya bikin kepala Wichan makin sakit dan otot di sekitar leher tegang seperti tertarik kencang. Udah semua usaha dilakukan oleh Guni agar anu suaminya bisa hidup, namun ternyata yang dilakukan percuma. Perempuan itu butuh dibelai, makanya sering emosi sendiri hingga teman kerjanya pun menyuruh sabar atau mencari pria penghibur untuk melayani. Tapi tentu aja sebagai wanita terhormat dan memiliki reputasi baik, Guni menolak saran yang disampaikan oleh kawannya tersebut. Yang ada semenjak awal bulan Juni 2022, setiap kali ponakan suaminya datang malah menjadi perhatian Guni. Anak dari abang iparnya yaitu pemuda bernama Ye Ampa Jutawat, yakni putra nomor 4 dari Bapak Pameng yang disuruh mamanya nganter makanan ataupun nganter obat untuk Wichan. Guni suka ya mengobrol dengan Ye Ampa karena emang sifatnya yang humoris, lalu ceria dan sedikit penggoda, bikin perempuan ini mulai menaruh hasrat. Bayangin aja, Ye Ampa sering bercerita mengenai cewek-cewek sekelas yang mengejar dia, yang mengirim puisi serta kata mesra. Semuanya itu selalu dicurhatkan kepada tantenya tersebut, hingga keduanya mulai akrab. Dan dalam beberapa momen, Guni mengirim pesan pada Ye Ampa untuk mampir ke restoran tempatnya bekerja, buat dikasih makan dan minum dengan gratis. Bahkan Bapak Wichan juga memberikan izin ya kepada istrinya untuk mengajak sang ponakan yang hobi buka baju itu supaya menemani ke pameran buku, membeli pakaian ke mall, atau sekedar ngopi membuang rasa capek. Pada hari Jumat di tanggal 1 Juli 2022, terpaksa Pak Wichan dirawat lagi di Rumah Sakit Bangkok Hospital Phuket karena dadanya terasa sesak, bahkan bobot tubuhnya sudah menurun drastis. Hal ini bikin istrinya jadi stres karena wajib minta cuti kerja, sebab mustahil kan dia tidak menemani sang suami yang sudah dinikahi selama 4 bulan tersebut. Apalagi Pak Wichan dirawatnya kan di ruang unit darurat selama beberapa malam berturut. Bahkan Guni tidak bisa tidur dengan cukup karena kondisinya kurang nyaman di sana. Dia pun jadi ikutan sakit hingga kemudian sang abang Pameng yang gantian menjagai Wichan agar Guni bisa beristirahat di rumah. Emang susah sih kalau tidur di rumah sakit walaupun pakai tikar karena suasananya tidak ngenakin bagi kita yang sehat. Nyatanya di rumah pun Guni jadi demam-demam hingga sesekali kakak iparnya menemani, dan lebih sering sang ponakan yakni Ye Ampa menginap di sana jika besokannya libur. Awalnya pemuda tersebut tidur di sofa ruang tamu, namun belakangan disuruh oleh tantenya supaya tidur di kamar aja barengan karena lebih dingin, ada AC dan tidak banyak nyamuk seperti di ruang tamu. Nyatanya pada suatu ketika di Sabtu malam tanggal 9 Juli 2022, perempuan itu nekat menggerayangi ponakannya tersebut dan mendapat sambutan hangat dari Ye Ampa. Guni mengatakan ada hasrat berbeda yang muncul setelah bertahun tidak disentuh oleh pria, dan sang ponakan cukup mahir sampai-sampai perempuan itu sempat tersentak, tapi kesenangan. Hal ini pun terjadi besokannya lagi karena Guni masih tidur di rumah dan Ye Ampa masih libur. Baru di hari Senin tanggal 11 Juli 2022, perempuan itu kembali menjagai suaminya di rumah sakit selama beberapa hari. Hingga pada Jumat sore di tanggal 15 Juli, akhirnya Wichan sudah diperbolehkan pulang meskipun kondisinya masih rada-rada lemas.
Besokan harinya pada Sabtu malam di tanggal 16 Juli 2022, Ye Ampa disuruh oleh bapaknya untuk tidur di rumah pamannya. Takut Wiccan dan istrinya butuh bantuan tengah malam. Soalnya kan kemarin aja si paman sempat sakit tengah malam dan Guni panik kalang kabut, bingung mau ngapain. Makanya pemuda itu setuju karena emang besokannya libur. Dia pun rebahan di sofa ruang tamu sambil menonton TV. Ketika menjelang pukul 1:30 jadi udah masuk ke minggu dini hari di tanggal 17 Juli 2022, tantenya muncul mendekati Ye Ampa yang sedang tertidur lalu memegang bagian selangkangan hingga membuat ponakannya kaget namun kegirangan. Dalam beberapa menit keduanya bercumbu panas yang kenyataannya Wiccan terbangun lalu berjalan pelan keluar kamar dan melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Lelaki itu cemburu dan marah lalu berteriak hingga Guni dan Ye Ampa pun saling menjauh satu sama lain. Istrinya bolak-balik minta maaf lalu masuk ke kamar. Sementara sang ponakan menunduk lemas lalu memakai baju dan menggaruk-garuk jarinya karena panik sekaligus merasa bersalah. Wiccan segera mendekati Ye Ampa lalu meludahi kepala pemuda tersebut, kemudian mengangkat kursi besi dan memukulkan pada kepala ponakannya sekuat tenaga. Setelah sang paman masuk ke kamarnya, ternyata Ye Ampa masih bertahan di ruang tamu karena masih pukul 2 pagi. Jadi kalaupun pulang pasti bisa membangunkan semua orang. Dia ketakutan makanya memilih membersihkan luka pada kepala dan telinganya, kemudian tidur di lantai ruang tamu pamannya dengan kuping mendengung dan ubun-ubun yang perih. Ketika pagi menjelang baru Ye Ampa pulang tapi menolak bercerita mengenai kejadian tadi meski mamanya bertanya terus kenapa kepalanya mengeluarkan bercak merah. Ia pikir kalau ketahuan bahwa selama ini ada main dengan tantenya bakalan makin dihajar karena memang salahnya. Bapak Pameng yang siang hari mendapat laporan dari istrinya sempat mendatangi Ye Ampa, namun putra kesayangannya tersebut hanya beralasan jatuh dari motor. Bapaknya nggak percayalah lawang kejadiannya dari malam ke subuh. Motor ada di rumah saat itu jadi jangan coba-coba berbohong. Sampai kemudian Ye Ampa mengangguk ketika sang ayah bertanya, ini perbuatan pamanmu ya? Pameng langsung mengamuk namun anak dan istrinya coba menahan. Putranya menangis sambil memberitahu bahwa semua adalah kesalahannya karena bercinta dengan Tante Guni. Namun sang bapak merasa bahwa memukulkan kursi besi dengan kuat sampai mengeluarkan bercak merah adalah sebuah perbuatan main hakim sendiri yang tidak bisa ditolerir dan sangat salah. Ye Ampa bisa aja kehilangan nyawa seketika atau gumparan luka infeksi terjadi dan sudah seharusnya dibawa ke rumah sakit. Besokan harinya pada Senin pagi di tanggal 18 Juli 2022, benar saja pemuda itu kejang-kejang serta demam tinggi lalu dibawa ke Rumah Sakit Bangkok Hospital Phuket, tempat yang sama di mana Wiccan biasa dirawat. Keterangan dokter mengagetkan saat mengatakan ada geger otak dan dislokasi ruas tulang belakang leher yang cukup parah. Pemuda tersebut diwajibkan untuk rawat inap bahkan menjalani pemeriksaan serius sampai-sampai kedua orang tuanya pun menangis. Menjelang malam masih di hari Senin tersebut, Bapak Pameng izin pulang sebentar dari rumah sakit, lalu mengambil sajam di dapur rumahnya, kemudian mendatangi kediaman sang adik. Wiccan yang sudah mengetahui tentang kabar Ye Ampa dirawat, langsung meminta maaf ketika abangnya muncul di pintu. Dicuekin oleh Pameng, lalu dengan beringasnya mengayun-ayunkan sajam tadi beberapa kali ke arah adiknya yang tidak berdaya mendapat serangan bertubi-tubi. Guni mau membela suaminya juga tapi malah kena ancam lalu kabur dari pintu belakang memanggil tetangga. Warga pun muncul beramai-ramai namun terlambat karena Wiccan sudah kehilangan nyawa akibat luka-luka parahnya dari kepala sampai ke paha.
Pihak kepolisian segera menangkap Ameng Jutamat yang tidak memberi perlawanan lalu mengakui kesalahannya demi membela sang putra. Dia tahu Ye Ampa sudah melakukan tindakan tidak terpuji dengan tantenya, namun harusnya Guni yang disalahkan sebab putranya masih cukup muda. Ye Ampa masih lugu dan cuma ngikutin keinginan daging karena belum tahu mana yang boleh atau mana yang dilarang. Harusnya Wichan memberi hukuman pada istrinya atau lapor aja ke polisi, bukan menghantamkan kepala putranya dengan kursi besi. Sampai-sampai anaknya menahan sakit selama 24 jam karena panik dan sekarang malah jadi sekarat. Pada hasil keputusannya di Pengadilan Negeri Provinsi Phuket, hakim di hari Senin tanggal 9 Januari 2023 menyatakan bahwa Bapak Pameng yang berusia 54 terkena hukuman 25 tahun penjara karena menghabisi nyawa adiknya. Sementara itu Guni Petong divonis 2 bulan kurungan atas perbuatan tercela kepada ponakannya. Ye Ampa sendiri masih terselamatkan meski menjalani masa perobatan hampir setahun karena luka pada kepalanya dan dia tidak dipenjara sebab dianggap masih minor. Bagaimana menurut kamu? Setujukah dengan pendapat Bapak Pameng bahwa yang seharusnya disalahkan cuma Guni sebagai orang dewasa? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.